Masyarakat Nusantara telah menganut kepercayaan dan agama seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Bahkan pada abad 7 sampai 12 Masehi di beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Berkaitan dengan masuknya Islam di Indonesia, para pakar sejarah berbeda pendapat. Daerah utama dari kepulauan Indonesia yang menjadi pintu masuk Islam adalah Partai Sumatera bagian utara. Berawal dari daerah itulah Islam menyebar ke berbagai pelosok Indonesia, yaitu wilayah-wilayah Pulau Sumatera. Selain Pantai Sumatera bagian utara, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku, dan sekitarnya dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Setelah Islam masuk ke kawasan Nusantara dalam waktu yang tidak terlalu lama, Islam telah tersebar ke seluruh pelosok Nusantara. Berikut faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh penduduk Nusantara dan menjadikannya berkembang sangat cepat. 1. Syarat-syarat masuk agama Islam sangat mudah. Seorang dianggap telah beragama Islam jika ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Ajaran Islam tidak mengenal kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. 3. Upacara-upacara keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya. 4. Agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia dan dalam penyebarannya tidak dilakukan dengan kekerasan. 5. Runtuhnya kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu tersebar se Asia Tenggara, menjadikan para pendakwah mudah dan lancar dalam menyebarkan agama Islam. 6. Setelah munculnya kerajaan Islam di wilayah Nusantara, banyak dari raja yang ada ikut berperan dalam mendakwakan ajaran Islam. Berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam di Nusantara, terdapat beberapa teori yang membahas tentang hal tersebut, yang pada dasarnya masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Secara lebih terperinci, teori tersebut sebagai berikut. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding para pedagang Arab. Teori Persia menyebutkan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari satu daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran. Sebagai bentuknya terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura, dan ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim, tokoh ulama dari Persia di tahun 1419 di Gresik. Menurut teori Tiongkok, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari para pedagang Tiongkok. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Yakni sejak masa Hindu Buddha, ajaran Islam sendiri telah sampai di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi. Pada masa dinasti Tang 618 sampai 990 Masehi di daerah Guangzhou, Kanton, Guangdong, dan pesisir Tiongkok Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sebagai pembuktian teori Tiongkok, yaitu Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dan Bintoro Demak, merupakan keturunan Tiongkok. Ibunya di Jawa. Ibunya disebutkan berasal dari Kampa, Tiongkok bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tionghoa atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Pelabuhan penting seperti di Gresik, misalnya menurut catatan Tiongkok, diduduki pertama kali oleh para pelaut dan pedagang Tiongkok.